Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat peserta grup Dirasat Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-muallif Al-Imam Abu Syuja' mengatakan wa tamliku bihil mar'atu nafsaha wa la raj'ata lahu 'alaiha illa binikahin jadid. Kalau kedua belah pihak, suami dan istri telah bersepakat untuk mengakhiri pernikahan melalui proses khulu', istri membayar uang tebusan, baik senilai dengan mas kawin yang pernah dia dapat atau kurang dari itu, atau bahkan bisa jadi keduanya bersepakat agar istri membayar tebusan lebih besar dibanding mas kawin yang pernah dia dapatkan. Karena pada penjelasan ini al-muallif Al-Imam Abu Syuja', dan ini merupakan pendapat yang diajarkan dan dianut dalam mazhab Syafi'i, bahwa uang tebusan yang diberikan oleh istri kepada suami untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka itu dikembalikan kepada kesepakatan kedua belah pihak. Baik kesepakatan itu akhirnya mengharuskan istri mengembalikan mas kawin, atau mengganti nilainya saja, atau memberi harta yang lebih banyak atau lebih sedikit dibanding mas kawin. Selama itu disepakati kedua belah pihak, maka boleh. Itu secara hukum boleh, karena dalam ayat Allah dengan tegas mengatakan fala junaha alaihima fi maftadat bih. Tidak ada celaan pada keduanya bila istri memberikan tebusan kepada suami untuk mengakhiri hubungan pernikahan di antara mereka. Ayat ini tidak memberikan batasan berapa maksimal dan berapa minimal tebusan yang harus diberikan oleh istri dan yang boleh diterima oleh suami. Tidak ada batasannya. Karena dalam mazhab Syafi'i dikatakan nominal tebusan itu bebas, dikembalikan kepada kesepakatan. Namun di hukum administrasi negara kita, ketika Anda menikah, di halaman terakhir buku nikah Anda, di sana telah dijelaskan bahwa administrasi pemerintahan kita telah menertibkan untuk tidak terjadi sengketa, membuka luka baru dan permasalahan baru. Pemerintah kita menetapkan bahwa tebusannya hanya Rp10.000, yang kemudian Rp10.000 itu ditasarufkan, dipercayakan kepada Departemen Agama untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Dan ini telah disepakati oleh kedua belah pihak di awal pernikahan. Maka itu al-muslimun ala syurutihim, hukum asal kaum muslimin itu wajib memenuhi kesepakatan yang telah mereka capai, kesepakatan yang telah mereka ambil. Nah, kalau suami telah menyetujui, maka sejak terjadi kesepakatan untuk adanya tebusan, maka istri tamliku bihil mar'atu nafsaha. Sejak kesepakatan itu dan istri membayarkan uang tebusan, maka istri betul-betul memiliki kewenangan mutlak atas dirinya untuk menentukan sikap. Ia betul-betul terbebas dari belenggu, dari ikatan pernikahan. Suami betul-betul lagi kehilangan kontrol, tidak lagi punya kewenangan untuk mengatur atau membatasi ruang gerak wanita tersebut, karena sejak saat itu ikatan pernikahan itu telah sirna, telah diputuskan atau fasakh, diurai kembali, dibatalkan. Sehingga sejak itu mereka bersatu sebagai orang lain atau ajnabi. Tidak ada hubungan pernikahan lagi sesama mereka, sehingga mereka tidak lagi boleh berkumpul, mereka tidak lagi boleh berjabatan tangan, mereka tidak boleh lagi berduaan, mereka tidak boleh lagi safar berduaan, mereka tidak lagi boleh berhubungan badan dan seterusnya. Sebagaimana suami tidak punya hak, maka istri pun juga tidak punya hak atas suami. Nafkah, tidak punya hak untuk mendapatkan kiswah, pakaian, ataupun sukna, ataupun tempat tinggal. Karena memang dengan adanya khulu' itu mereka telah bersepakat untuk mengurai kembali, menghapuskan ikatan pernikahan yang telah mengikat antara mereka berdua. Wala raj'ata lahu 'alaiha. Sebagaimana suami juga tidak punya kewenangan untuk rujuk. Kalau sudah disepakati ya, dan kemudian istri membayar uang tebusan, maka sejak itu suami tidak lagi bisa membatalkan ataupun merujuk istrinya, mengatakan saya rujuk dari keputusan saya. Tidak ada kewenangan untuk itu. Karena memang dalam literasi ilmu fikih Syafi'i, khulu' itu fasakh. Khulu' itu adalah pembatalan akad, bukan talak, bukan perceraian. Dan sebagai konsekuensinya, istri yang telah bersepakat dengan suami dan telah menebus dirinya, memberikan tebusan kepada suami untuk mengakhiri pernikahan ini atau dengan khulu', gugat cerai ini, istri tidak wajib menjalani masa iddah.
tetapi dia hanya berkewajiban menjalani masa penantian selama sekali masa haid. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa ketika dia bersepakat dengan suami, ketika dia menebus dirinya dari suaminya, dia dalam kondisi tidak sedang hamil. Sehingga tidak terjadi potensi percampuran nasab atau kesamaran pada anak yang mungkin dia kandung. Sehingga ini yang dikenal dengan istibra'. Dia berkewajiban menanti satu periode haid, sekali haid, untuk memastikan bahwa dia tidak sedang dalam kondisi hamil. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Anda. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.